Sudah ada PS3-nya, ada air putih, dan minyak goreng atau minyak sayur, kawan-kawan. Mau saya apakan ketiga bahan ini? Sebelum ke videonya, jangan lupa di subrek dulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Maga Game TV ya, bagi yang suka. Oke, ketiga bahan ini saya siapkan itu untuk mendemonstrasikan pertanyaan dari komentar yang ada di YouTube saya, kawan-kawan. Ini yang berkomentar adalah Iwan BJR. Iwan BJR ini bertanya 3 pertanyaan sekaligus yang saya akan jawab ya. Pertanyaan yang pertama adalah, Bang, kalau bagian atasnya ini terkena air itu bermasalah atau tidak di bagian PS-nya ya, atau rusak atau tidak PS-nya kalau terkena air di bagian atasnya. Yang kedua adalah, kalau lagi hidup begini PS-nya, langsung dicabut ininya, powernya atau kabelnya, itu bisa rusak atau tidak, walaupun cuma sekali 2 kali. Dan yang ketiga, kalau membersihkan bodi atasnya atau PS-nya itu pakai minyak goreng, bisa atau enggak, atau boleh atau enggak ya kawan-kawan. Nah, itu inti pertanyaan dari Iwan BJR ini, kawan-kawan. Kalau dibacain pertanyaan itu cukup panjang, cuma intinya seperti itu. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan langsung. Saya jawab pertanyaan yang pertama ya. Itu kalau bodi bagian atapnya doang yang kena air boleh atau tidak, Bang? Oke, seperti ini ya. Nah, ini sudah saya siapkan dulu tisunya biar nggak menyebar air-airnya. Ini saya matikan dulu. Misalkan posisi hidup atau posisi mati itu kena air, coba dekatin. Kalau untuk listrik ini jangan sampai ya, bisa nyetrum kita. Jadi kalau misalnya kata beliau kan, deketin dah jelas. Nah, seperti ini. Dekat. Oke. Nah, kalau seperti siram ini, kena seperti ini, itu masih tidak apa-apa kan kawan. Asalkan nggak masuk ke mesinnya. Kita iniin aja, apa namanya, kita lap aja, seperti ini. Lap, kalau ketahuan ya langsung lap ya. Tapi kalau misalnya nggak ketahuan, biarkan kering sendiri, nggak masalah. Asal dia nggak masuk ke mesinnya, seperti ini ya. Itu udah saya siram tuh banyak sekali sampai masuk-masuk sini malahan. Nah, tuh ya. Nah, langsung lap kering aja. Tapi kalau misalnya nggak ketahuan itu nggak masalah juga sih. Misalnya kena banjir atau kena tetesan dari atas atap rumah ya yang bocor. Nah, itu tidak masalah kan kawan. Oke, ini pertanyaan pertama ya. Ini saya pertanyaan pertama langsung saya demonstrasikan. Saya lap dulu sekelilingnya baru saya tes hidup ya, biar nggak nyetrum. Tuh, sampai sini-sini. Banyak sekali nih airnya. Oke, saya lap dulu bagian kacanya ya, karena di sini banyak air. Nah, tuh sampai bawah-bawah malahan, bukan atapnya doang nih, sampai bawah-bawahnya juga kena air ya, karena tadi siramnya agak banyak. Oke, tuh sampai bawah-bawahnya ya. Oke, ini pertanyaan yang pertama ya, coba saya hidupkan. Cuma tadi kabel HDMI juga kena siram tuh. Ya, jadi masih netes-netes, jadi saya keringkan dulu untuk mencobanya. Nah, kalau udah kering baru kita coba. Kalau menurut saya itu tidak masalah. Kalau masih kena atasnya ya. Kalau bekas kerendam air juga saya udah pernah nanganin kan kawan. Itu juga kalau kita keringin cepat itu nggak masalah. Oke, sudah kita tancepin dan kita nyalakan. Nyala ya. Apakah masih bisa nyala? Masih bisa nyala kawan-kawan. Dan langsung kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini satu orang 3 pertanyaan. Mantap sekali. Pertanyaan kedua, kalau pernah cabut kabel pas masih hidup, walaupun cuma 1-2 kali, power supply-nya udah rusak nggak bang? Nah itu dia. Kalau cuma 1-2 kali sih nggak masalah kawan-kawannya. Seperti mati lampu itu kan mendadak juga. Terus atau mati listrik ya. Atau kesenggol atau kecabut seperti ini. Ini kan nyala nih, kita cabut nih. Tuh. Itu nggak masalah kan kawan. Saya nyalakan lagi. Hidupkan lagi. Coba kita lihat apakah nyala atau tidak. Kalau masih 1-2 itu misalnya jarang-jarang sih nggak masalah. Kalau misalnya itu kecelakaan nggak sengaja ya, seperti ketarik atau mati lampu itu nggak masalah. Kalau setiap hari mengganti game seperti itu, atau setiap hari cara matinya seperti itu, nah itu bisa bermasalah di harddisk dan di power supply-nya. Nah seperti ini kan kawan, kalau mati mendadak. Dia yang diserang itu adalah harddisknya duluan. Ini terdetek korup ya harddisknya ya. Ini bisa kita back aja. Nah, ini percobaan pertama ya saya cabut, dan saya akan cabut lagi untuk percobaan kedua. Kan dia mintanya 2, kalau dia mintanya 10 ya 10 kali lah. Saya cabut lagi. Tuh.
Saya cabut lagi, saya colok lagi. Saya hidupkan. Apakah masih bisa nyala? Masih bisa nyala kan kawan? Saya nyalakan lagi. Oh, pasti setiap ini pasti korup kan kawan, jadi back aja. Jadi kalau kita sering banget seperti itu, harddisknya yang bisa korup duluan atau bisa lemah dulu kawan-kawan. Jadi yang diserang itu adalah harddisknya dan power supply-nya. Kalau cara matinya seperti itu, cara ganti gamenya seperti itu bisa merusak harddisk. Jadi kalau misalnya karena nggak sengaja ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau setiap hari seperti itu bisa rusak. Kalau cuma sekali 2 kali nggak masalah. Oke, yang jawaban yang ketiga, pertanyaannya kalau membersihkan bodi atas dengan minyak goreng itu bisa atau enggak? Ya bisa aja, dan nggak masalah, dan nggak rusak. Coba seperti apa? Seperti ini ya, saya contohkan lagi. Ini minyak goreng ya, minyak goreng asli. Tuh ya, ya beda ya, kalau minyak goreng kan nggak langsung pecah dia. Tuh. Kalau misalkan membersihkan bodi apa namanya bagian atas atau bagian bawah semua bodi lah pakai minyak goreng, aman apa enggak? Aman kan kawan, seperti ini. Nah, tuh. Bisa lihat perbedaannya dari buduk sampai hitam. Ini minyak goreng asli ya kan kawan ya. Tuh. Oke, kita lap-lap, kita kusek dulu. Nah, seperti ini, dan PS juga masih hidup tuh, nggak masalah. Jadi nggak masalah ya minyak goreng atau enggak. Nah, tetapi di sini saya anjurkan sekali untuk pakai minyak goreng itu nggak perlu kan kawan. Karena sisanya itu masih licin banget ya, masih nggak enak lah, pokoknya licin banget. Nah, saya anjurin itu pakai ini kan kawan, pakai pembersih karat ini. Bisa WD, bisa merek ini, bisa merek yang lainnya. Pokoknya sekelas-kelas WD lah ya untuk membersihkannya. Jadi ini kalau misalnya kita semprot seperti ini, nah kita gosok-gosok ini, dia bisa menghilangkan kotoran ini kawan-kawan tanpa berminyak gitu. Kalau minyak makan bisa menghilangkan, cuma kan berminyak. Kalau ini tanpa berminyak. Jadi saya anjurkan ini. Seperti WD atau sekelasnya lah ya. Atau persamaan WD apa, karena WD sekarang udah mahal banget harganya, jadi saya pakai ini. Oke, kalau minyak goreng kalau terpaksa ya nggak apa-apa, nggak ngerusak juga. Oke, sudah beres 3 pertanyaan, kita jawab langsung dengan prakteknya kawan-kawan. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin bertanya lagi, bisa nggak bisa pasti insya Allah dijawab. Agak lambat juga nggak masalah ya, karena banyak pertanyaan, jadi saya sisi satu-satu yang mana saya akan jawab duluan kawan-kawan gitu. Bukan nggak bisa jawab, tapi akan dijawab, tetapi saya milih-milih dulu pertanyaan yang akan saya jawab. Seperti itu. Oke kan kawan, ini pertanyaan dari Iwan BJR, sudah saya jawab ya, 3 pertanyaan sekaligus, apakah bermasalah atau tidak. Ternyata nggak apa-apa, asalkan ada catatan yang saya ucapan tadi ya. Oke, saya matikan dulu. Dari sini nggak masalah juga kalau untuk sekali 2 kali. Oke. Nah, untuk kawan-kawan yang lain, tinggal komen aja kalau mau bertanya apa, insya Allah nanti dijawab ya, cepat atau lambat. Saya akhiri video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.